Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penanganan pasien virus corona di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, kita bergabung dengan Amanda Putri yang sudah siap melaporkan langsung dari sana. Ya, Amanda, bagaimana update ataupun informasi terbaru yang didapatkan terkait dengan jemaat tablik yang dievakuasi di sana, dan apakah sejauh ini ada penambahan jemaat tablik yang positif virus corona di sana? Ya Patricia dan juga pemirsa, sebanyak 97 orang jemaah tablik yang akan diisolasi ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta Pusat. Mereka ini sebelumnya menjalankan isolasi di Masjid Kebonjeruk, Jakarta Barat. Berdasarkan informasi yang kami terima dari Kasdam Jaya Brigjen TNI M. Saleh, mengatakan terdapat total 208 pasien, yang mana diantaranya 106 warga negara Indonesia dan 102 warga negara asing. Dari total jumlah warga negara asing ini terdapat 5 orang warga negara asing yang akan dipulangkan ke negara asalnya, yaitu ke Palestina. Sebagaimana diberitakan juga sebelumnya bahwa ratusan jamaah Masjid Kebonjeruk di Jakarta Barat ini berstatus orang dalam pemantauan atau ODP setelah 3 WNI diduga terpapar virus corona dan telah dilarikan ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet terlebih dahulu. 3 orang itu salah satunya terdiri dari orang yang berasal dari Sumatera Utara dan keduanya berasal dari Aceh. Update jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 kemarin hingga pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 335 pasien yang dirawat inap di rumah sakit ini untuk penanganan COVID-19. Dan mereka ini diantaranya terdiri dari pasien pria yang berjumlah 189 orang dan 146 orang ini yang berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah tersebut terdapat 80 orang yang dinyatakan positif COVID-19 dan 216 diantaranya adalah pasien dalam pengawasan atau PDP. Serta 39 orang lainnya merupakan orang dalam pemantauan. Dan untuk informasi juga Patricia dan juga pemirsa, pada saat pelaksanaannya Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini dibagi menjadi 3 zona, yaitu yang pertama ada zona hijau, di mana zona hijau ini terdapat di Tower 1 yang diisi oleh orang-orang yang berkepentingan seperti gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, yaitu dari TNI Polri, BNPB, dan juga para relawan. Lalu di zona kedua terdapat zona kuning yang terdapat di Tower 3, yaitu diisi oleh mereka yang berkepentingan juga seperti para tenaga medis, yaitu ada dokter, perawat, dan juga para medis lainnya. Yang terakhir ada zona merah yang mana ditempatkan di Tower 6 dan Tower 7. Ini merupakan rumah sakit darurat Wisma Atlet dan diisi oleh mereka yang menggunakan APD lengkap dan juga pasien. Untuk diketahui juga RS ini telah beroperasi sejak tanggal 23 Maret yang lalu dan ini berarti sudah beroperasi selama 6 hari. Patricia. Ya, Amanda, dengan dievakuasinya 183 jemaah tablik di sana, artinya ini ada penambahan yang cukup signifikan untuk jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet. Apakah dari Wisma Atlet atau dari gugus tugas seperti itu mungkin melakukan penambahan fasilitas di Wisma Atlet sehingga bisa mengakomodir semua pasien yang dirawat di sana? Amanda. Iya Patricia, seiring berjalannya waktu, Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini juga melakukan peningkatan pelayanan terhadap pasiennya. Kami juga mendapatkan informasi dari salah satu dokter yang bertugas di Rumah Sakit Darurat ini, Arif Riyadi, mengatakan pasien positif corona COVID-19 atau COVID-19 ini yang mana saat ini sudah mulai diberikan seperti terapi. Bahkan beberapa pasien yang dirawat di ruang isolasi juga diberi beberapa obat-obatan. Arif juga mengatakan banyak menerima donasi dari masyarakat setempat yang mana mereka memberikan bantuan logistik makanan dan juga alat pelindung diri bagi tenaga medis. Serta pihak Rumah Sakit Darurat juga menyediakan asupan makanan tiap harinya seperti yang dilakukan oleh rumah sakit pada umumnya. Rumah Sakit Darurat ini juga dikhususkan untuk pasien yang positif corona yang dikategorikan ringan hingga sedang. Jadi bagi mereka yang kategori berat akan dirujuk ke rumah sakit
khusus yang dirujuk pemerintah seperti di RSPI Sulianti Saroso dan juga RSUP Persahabatan. Jumlah pasien yang terkonfirmasi positif di Indonesia ini semakin meningkat berdasarkan data per 28 Maret kemarin. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini, Ahmad Yuryanto, mengatakan ada penambahan kasus sebanyak 1.155, yang mana ini berarti meningkat sebanyak 109 kasus dari data yang sebelumnya. Lalu juga terdapat kasus positif ini yang terbanyak ini dari Jakarta dan juga dari Jawa Barat. Lalu ada jumlah kematian bertambah sebanyak 15 orang dari data sebelumnya, yaitu sekarang mencapai 102 orang. Dan dari data tersebut juga ada penambahan sembuh dari corona, yaitu mencapai 59 orang. Demikian Patricia, kembali ke Anda. Baik Amanda, terima kasih untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali.